Banyak sekali peternak entok ingin menghemat biaya pakan dengan menggunakan sayuran atau pakan alternatif. Tapi justru banyak yang melakukan kesalahan. Entoknya memang tetap hidup, tetapi pertumbuhannya tidak maksimal. Bulunya kusam, bodinya kecil, dan hasil panennya juga jauh dari harapan. Padahal sebenarnya pakan alternatif bisa sangat menguntungkan, asal kita tahu cara membuatnya dan cara melatih entok memakannya. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan caranya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sangat sederhana ini, yaitu channel Jotik ID. Salah satu channel sederhana yang membahas seputar peternak entok. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberi kelancaran rezeki, kemudahan dalam mengurus entoknya di rumah. Baik teman-teman, di akhir video nanti saya akan tunjukkan satu kesalahan yang sering dilakukan peternak saat memberi pakan alternatif. Kesalahan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa membuat pertumbuhan entok jadi tidak maksimal. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai selesai. Sekarang saya sedang berada di tempat yang kami sebut bank pakan. Tempat ini adalah lokasi penyimpanan berbagai pakan hijauan yang saya kelola. Di sini ada berbagai jenis sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk pakan entok, lebih tepatnya tanaman. Itu ada daun singkong, daun kangkung, ini ada bayam, dan itu daun pepaya, dan ada juga daun indigo vera, teman-teman. Semua bahan ini nanti akan kita olah menjadi pakan alternatif yang murah, tapi tetap bernutrisi. Langkah pertama adalah memanen sayuran dari bank pakan, teman-teman. Setelah dipanen, sayuran kita cincang terlebih dahulu supaya ukurannya lebih kecil. Kemudian sayuran tersebut kita giling atau blender seperti ini sampai teksturnya lebih halus. Kenapa harus dihaluskan? Supaya entok lebih mudah memakannya, terutama untuk anakan yang masih dalam masa pertumbuhan. Setelah sayuran halus seperti ini, bahan ini kemudian dicampur dengan bekatul. Bekatul berfungsi sebagai sumber energi dan juga membuat tekstur pakan menjadi lebih padat. Tetapi di sini ada hal yang sangat penting. Banyak peternak hanya memberikan sayuran saja, padahal itu belum cukup untuk kebutuhan nutrisi entok. Karena itu saya menambahkan keong sawah. Keong sawah sangat penting, teman-teman, karena mengandung banyak sekali protein yang bagus untuk pertumbuhan entok. Kalau di daerah teman-teman tidak ada keong sawah, mungkin diganti dengan pur bedaging atau pur telur, itu sama saja, teman-teman. Akan tetapi beli ya, teman-teman. Tetapi saya pastikan tidak rugi, teman-teman. Daripada racikan pakannya banyak tetapi protein yang terdapat tidak melengkapi, menurut saya itu yang malah rugi. Setelah semua bahan dicampur, tambahkan sedikit air lalu aduk sampai teksturnya lembab dan menggumpal. Ingat, jangan terlalu basah, juga jangan terlalu kering. Karena jika terlalu basah, pakan bisa menempel di bulu entok dan memicu perilaku saling mematuk atau bisa biasa disebut kanibalisme. Untuk anakan entok yang masih kecil, saya tidak langsung memberikan pakan alternatif. Dari umur 1 hari sampai sekitar 1 bulan, biasanya saya masih menggunakan pakan pur secara penuh. Biasanya yang saya pakai adalah 5-11 atau
lupa saya namanya, mungkin teman-teman punya versi tersendiri. Hal ini penting supaya pertumbuhan awal entok bisa maksimal. Setelah lewat usia 1 bulan, barulah entok mulai dilatih makan pakai pakan alternatif. Caranya dengan mencampur pakan alternatif dengan pakan lama secara bertahap. Di hari pertama biasanya memang belum terlalu lahap, tapi karena masih ada campuran pur atau campuran amis-amis, entok tetap mau memakannya. Lama-lama kelamaan entok akan terbiasa dengan pakan tersebut. Pakan ini biasanya saya berikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Ada satu cara sederhana untuk mengetahui apakah nutrisi pakan sudah cukup atau belum, yaitu dengan melihat kondisi bulu entok. Jika bulunya terlihat cerah, rapi, dan mengkilap, biasanya nutrisinya pakannya sudah cukup. Tetapi jika bulu terlihat kusam dan tidak rapi, itu bisa menjadi tanda bahwa nutrisi pakannya masih kurang. Sekarang kita masuk kesalahan yang sering dilakukan peternak saat memberi pakan alternatif. Banyak peternak hanya fokus menghemat biaya pakan. Mereka memberikan pakan alternatif hanya dari sayuran saja, full sayuran, tanpa tambahan nutrisi lain seperti protein hewani, itu tidak ada. Akibatnya entok memang tetap hidup, tetapi pertumbuhannya tidak maksimal. Karena itu dalam pakan alternatif harus tetap ada 1 protein nabati dari sayuran, 2 protein hewani dari tepung ikan atau pur atau keong sawah atau yang lain, pokoknya yang amis-amis teman-teman, 3 karbohidrat dari bekatul atau jagung, yang terakhir 4 serta vitamin dan mineral. Biasanya saya mencampurkan garam teman-teman. Jika semua nutrisi ini sudah terpenuhi, pertumbuhan tulang, daging, dan bulu entok bisa berjalan dengan baik. Selain pakan, ada 2 hal penting yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah air minum. Air harus tersedia selama 24 jam. Yang kedua adalah kebersihan kandang. Biasanya saya menggunakan alas sekam padi supaya kotoran lebih mudah dibersihkan dan kandang tetap kering. Dengan kondisi kandang yang bersih, kesehatan entok juga lebih terjaga. Jadi teman-teman, menggunakan pakan alternatif memang bisa menghemat biaya, tetapi tetap harus memperhatikan keseimbangan nutrisi. Jika pakannya benar, air minumnya cukup, dan kandangnya bersih, insya Allah entok bisa tumbuh sehat dan tumbuh yang bagus dan bulu yang rapi. Biasanya kalian memberi pakan apa untuk entok kalian? Siapa tahu kita bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih sudah menonton channel yang sangat sederhana ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya semakin banyak peternak yang bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.